Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat agar kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Baik, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai plantae, di mana materi ini sudah dipelajari juga dulu di SMP, tetapi pada kesempatan kali ini pendalaman materinya itu lebih jauh lagi dibandingkan pada saat kalian belajar di SMP. Nah, oke. Plantae merupakan kerajaan tumbuhan, di mana kita tahu tumbuhan itu merupakan makhluk hidup dengan jumlah spesies terbanyak yang ada di muka bumi ini. Bahkan sampai saat ini masih banyak spesies tumbuhan yang belum teridentifikasi. Oke. Adapun ciri-ciri dari kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan, yang pertama, jenis selnya itu eukariotik. Eukariotik artinya memiliki membran inti sel. Selanjutnya multiseluler atau bersel banyak. Dapat berfotosintesis, karena kingdom plantae itu ciri khasnya mempunyai klorofil, sehingga klorofil tersebut bisa digunakan untuk berfotosintesis. Memiliki jenis klorofil A dan klorofil B. Nah, apa itu klorofil A dan klorofil B? Klorofil A adalah klorofil yang warnanya hijau tua, sedangkan klorofil B klorofil yang warnanya hijau muda. Selain itu, antara klorofil A dan klorofil B itu dibedakan dari susunan kimiawinya. Selanjutnya, menyimpan karbohidrat. Nah, karena tadi tumbuhan itu bisa berfotosintesis sehingga bisa menghasilkan makanan sendiri, ya. Maka karbohidratnya bisa disimpan di dalam tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan. Nah, tumbuhan dibedakan atas beberapa macam. Yang pertama, tumbuhan non-tracheophyta atau tidak berpembuluh. Yang kedua, lumut atau bryophyta. Yang ketiga, tumbuhan tracheophyta atau berpembuluh, termasuk paku-pakuan atau pteridophyta maupun spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, selanjutnya tumbuhan berbiji atau spermatophyta dibedakan atas gimnosperme atau berbiji terbuka dan angiosperme atau berbiji tertutup. Nah, kita akan membahas tumbuhan lumut atau bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut, yang pertama mempunyai klorofil, belum memiliki flem dan xilem. Flem dan xilem itu jaringan tumbuhan, karena tadi tumbuhan lumut bukan termasuk ke dalam tracheophyta atau tidak mempunyai berkas pembuluh. Maka di sini dikatakan belum memiliki jaringan pembuluh xilem atau flem.
tumbuh di tempat yang lembab. Belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Berbeda dengan spermatopita. Kalau spermatopita tumbuhan berbiji biasanya sudah bisa diidentifikasi atau sudah bisa dibedakan antara mana akar, batang, ataupun daun. Nah, untuk ciri lumut ini ada yang sudah bisa dibedakan, ada yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Peralihan antara tumbuhan talopita dan kormopita. Talopita itu tumbuhan yang akar, batang, dan daunnya tidak bisa dibedakan, dan kormopita itu tumbuhan yang akar, batang, dan daunnya sudah bisa dibedakan atau mempunyai akar, batang, dan daun. Bersifat autotrof, ya, karena dia mempunyai klorofil maka dia autotrof. Reproduksinya seksual dan aseksual. Sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran. Sebagian lagi memiliki organ mirip akar, rizoid, batang, dan daun. Oke, selanjutnya, maaf tadi Bapak pause dulu karena ada tetangga yang manggilin ya. Mohon maaf. Selanjutnya, lumut dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, sporopit atau tubuh penghasil spora. Yang kedua, gametofit atau tubuh penghasil gamet. Gamet itu adalah sel kelamin, sperma, dan ovum. Oleh karena itu, lumut disebut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, jadi tubuh lumut itu seperti pada gambar. Nah, di sini ini ada gambarnya. Dalam satu tumbuhan lumut ini dibedakan atas 2 bagian. Ada sporopit, ada gametopit. Sporopit itu apa? Bagian yang menghasilkan spora. Dan gametopit itu bagian yang menghasilkan gamet. Nah, itu 2 bagian yang ada pada tumbuhan lumut, khususnya lumut daun. Reproduksi lumut aseksual dengan spora atau sporopit. Tadi bagian sporopit yang berpartisipasi dalam reproduksi aseksual, dan bagian gametopit yang melakukan penyatuan gamet jantan dan gamet betina atau seksualnya. Jadi gametopit seksualnya, sporopit aseksualnya. Terjadi pergiliran keturunan antara fase gametopit dengan fase sporopit, atau pergiliran keturunan tersebut dinamakan metagenesis. Nah, di sini selanjutnya ini ada alur metagenesis. Ya, alur metagenesis. Yang pertama ini spora. Apa yang terjadi? Awal mula yang terjadi apa? Ketika spora berkromosom N yang jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Selanjutnya sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protonema yang haploid atau N, masih sama ya, haploid. Setelah menjadi protonema, maka protonema akan tumbuh menjadi gametopit. Gametopit itu apa sih, Pak? Gametopit itu tumbuhan lumut. Gametopit itu tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini atau gametopit ini mempunyai 2
alat kelamin dalam satu tubuh tumbuhan itu. Ada alat kelamin jantan atau antheridium, ada alat kelamin betina atau archegonium ya. Nah, tumbuhan lumut yang sudah dewasa akan membentuk alat kelamin kedua tadi archegonium dan antheridium, di mana antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum. Selanjutnya terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum ya, menghasilkan zigot yang selnya diploid atau 2N. Di itu 2 ya, sepasang ya. Karena dari ovum N dan dari spermatozoid N terjadi fertilisasi, maka menjadi 2N, jadi diploid. Selanjutnya, setelah menjadi zigot, maka zigot mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi embrio. Tumbuh menjadi embrio. Setelah tumbuh menjadi embrio, embrionya itu diploid juga, maka akan membentuk sporangium ya. Nah, zigot menjadi embrio, embrio menjadi sporangium. Di sini tidak tercatat embrionya ya, karena di PowerPoint ini hanya metagenesis yang intinya saja, poin-poin pentingnya saja. Dari zigot berkembang menjadi embrio, embrio akan tumbuh menjadi sporopit yang membentuk sporogonium, sehingga sporogonium memiliki kotak spora yang namanya sporangium. Nah, itu seperti itu alurnya. Nah, sporangium itu maka setelah dewasa maka akan menghasilkan spora yang tadi. Setelah menjadi dewasa akan menghasilkan spora, dan spora tersebut bila menemukan media yang cocok akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, seperti itu alur dari metagenesis tumbuhan lumut. Nah, di sini juga ada siklus hidup lumut daun. Nah, di sini siklus hidup lumut daun ya. Kalian bisa baca sendiri, di sini ada gambarnya, ada penjelasannya juga ya. Awalnya dari mana Pak bacanya? Dari sporopit dewasa. Sporopit dewasa. Nah, ini dari yang ini ya. Nah, ini dari sini. Selanjutnya, klasifikasi lumut. Klasifikasi lumut terdiri dari 3 divisi. Yang pertama ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Selanjutnya manfaat lumut. Manfaat lumut, contohnya misalkan marsantia sebagai bahan obat untuk sakit liver atau hepatitis. Terus yang kedua, sphagnum atau lumut gambut sebagai bahan pembalut dan sumber bahan bakar. Nah, ini salah satu contoh spesies lumut daun dan bagian-bagiannya tentunya. Ada kapsul, ada sporopit, seta,
Stem dan leaves gametophyte rhizoid. Sporophyte tadi bagian yang menghasilkan spora. Gametophyte bagian yang menghasilkan sel gamet. Nah, ini life cycle siklus hidup Marsantia atau lumut hati. Nah, silakan kalian pelajari dan pahami ini siklus dari Marsantia, di mana tadi Marsantia ini mempunyai kandungan sebagai bahan obat untuk sakit hepatitis. Ini siklusnya. Sebetulnya siklusnya tidak jauh berbeda ya, sama ya. Malah bisa dibilang sama siklusnya, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Cuma kalau yang ini pakai gambar dan berbahasa Inggris. Nah, ini gambar lumut hati. Gambarnya lumut hati. Terus selain lumut hati ada juga lumut tanduk. Nah, ini lumut tanduk seperti ini gambarnya. Bagian-bagiannya bisa dilihat. Nah, ini bagian-bagiannya. Ada spor, elater, stoma, epidermis, spor mother cell, sporophyte, dan gametophyte, meristem, dan put. Itu nih. Nah, ini gambar aslinya lumut tanduk. Ya. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan karena durasinya panjang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.